Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Arini Nuraini, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor NIM 12420900056. Saya dari kelas 3C. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang zikir dan doa setelah sholat. Baik, sebelum masuk ke materi pembelajaran, di sini saya akan memaparkan beberapa tujuan dari pembelajaran materi zikir dan doa setelah sholat fardu. Yang pertama, peserta didik mampu melafalkan bacaan zikir dan doa setelah sholat fardu. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal bacaan zikir dan doa setelah sholat fardu. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap optimis dan berani dalam menghadapi masalah kehidupan. Yang keempat, peserta didik mampu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada hambanya. Nah, jadi setelah pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan dapat memenuhi tujuan-tujuan pembelajaran yang telah disampaikan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, dan Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan untukmu. Quran Surat Ghafir ayat 60. Nah, jadi kira-kira apa sih zikir itu? Zikir artinya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zikir ini bisa dilakukan secara lisan ataupun perbuatan. Nah, zikir secara lisan contohnya itu melantunkan ayat suci Al-Quran dan melafalkan kalimat thayyibah. Nah, kenapa sih kita harus berzikir? Nah, dengan berzikir, jiwa kita akan terasa lebih tenang, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kebahagiaan kita, dan juga akan menjaga ketakwaan kita. Nah, maka oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, setidaknya setelah sholat fardu, kita harus berzikir terlebih dahulu. Karena apa? Karena dengan berzikir, kita akan terus ingat kepada Allah dan juga akan menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Nah, baik, selanjutnya kita akan membaca bacaan zikir setelah sholat. Perhatikan ya. Pertama, siswa duduk dengan baik menghadap kiblat. Kemudian membaca istighfar 3 kali. Bacaannya adalah Astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, Zat yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Allah sendiri. Tidak ada sekutu baginya, hanya Dia segala kekuasaan dan segala pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah itu membaca doa keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'uddus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Yang artinya, ya Allah,
Engkaulah sumber keselamatan. Dari Engkau keselamatan dan kepada Engkau kembalinya keselamatan. Maka hidupkan kami, wahai Tuhan kami, dengan selamat, dan masukkan kami ke surga tempat keselamatan. Maha berkah Engkau, wahai Tuhan kami, dan maha mulia, wahai Zat pemilik keagungan dan kemuliaan. Kemudian dilanjutkan dengan membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Masing-masing dibaca sebanyak 33 kali. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terakhir, lengkapi dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah sendiri, tidak ada sekutu baginya. Hanya Dia segala kekuasaan dan segala pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, setelah membahas zikir setelah sholat fardu, kita akan memasuki ke materi berdoa setelah sholat fardu. Nah, berdoa setelah sholat artinya ibadah berupa rangkaian ucapan atau permohonan yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sholat fardu ataupun sholat sunnah. Nah, dengan berdoa kita dapat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan orang tua, mendoakan sesama muslim. Nah, mungkin selanjutnya kita akan membaca bacaan doa setelah sholat fardu. Perhatikan lagi ya. Yang pertama ada doa untuk kedua orang tua. Bacaannya, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Yang kedua, doa memohon ampun untuk kaum muslimin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa muslimin laki-laki dan muslimat perempuan, orang mukminin laki-laki dan orang mukminat perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang terakhir, doa kebaikan dunia dan akhirat, yang bacaannya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Tuhanku, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, setelah semua materi sudah dibahas, semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari kalian ya. Dan jangan lupa setelah sholat itu kita harus zikir dan doa terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.